Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alvano Harun. Di video kali ini saya akan membagikan tips-tips cara untuk membaca sertifikat tanah atau properti yang benar. Nah, ini penting banget teman-teman, karena sertifikat itu adalah bukti kepemilikan yang sah bahwa teman-teman itu punya sebuah properti atau tanah. Oleh karena itu penting banget untuk kita ketahui bahwa kita harus tahu cara membaca dengan benar. Di video kali ini saya akan kupas tuntas hal-hal penting apa saja harus kita perhatikan ketika melihat sertifikat tanah. Oke, sebelum itu, bagi teman-teman yang belum paham jenis-jenis sertifikat itu ada apa saja, tipe-tipe sertifikat ada apa saja, saya akan kasih share video yang saya pernah buat di description box, teman-teman bisa lihat dan pelajarin di situ. Oke, langsung aja, stay tune. Oke, kita langsung saja. Jadi sekarang saya sudah punya satu kopi sertifikat yang akan saya bedah dan bahas tuntas. Sertifikat ini menurut saya lumayan menarik karena akan banyak pembahasan yang kita bisa pelajarin dari satu sertifikat ini. Oke, jadi sertifikat ini adalah belangko baru teman-teman. Taunya baru atau lama gimana? Jadi ini adalah dua sertifikat yang berbeda tapi sebenarnya sama-sama masih berlaku di Indonesia. Jadi yang pertama itu adalah di sebelah kiri yang ada tulisan Departemen Dalam Negeri, ini adalah belangko lama yang mengeluarkan dulunya ada Departemen Dalam Negeri. Kalau belangko baru sekarang yang mengeluarkan semuanya adalah Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kemudian yang paling mencolok adalah dulunya namanya buku tanah, sekarang namanya sertifikat. Itu aja sih. Oke, kita lanjut ke sertifikat yang ini. Setelah tulisan sertifikat, ini adalah keterangan hak. Apakah jenis sertifikatnya apa nih? Apakah hak guna bangunan ataukah hak milik? Nah, kebetulan di sertifikat ini dulunya adalah hak guna bangunan dengan nomor 1040. Tapi setelah itu sudah ditingkatkan menjadi hak milik dengan nomor yang baru yaitu 1541. Nah, jadi kita bisa belajar bahwa ini sertifikat yang sudah ditingkatkan dari HGB ke hak milik. Kemudian akan ada keterangan lokasi sertifikatnya, lokasi tanahnya itu di mana, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, desa, kelurahannya seperti biasa akan ada keterangannya. Kemudian yang penting lagi dari di bagian depan itu adalah ini kata mengeluarkan sesuai otomatis Jakarta Barat ya contohnya. Nah, ini adalah kode NIB atau nomor identifikasi bidang. Teman-teman. Jadi nomor-nomor ini sebenarnya punya kode artian. Jadi singkat aja, dua digit pertama itu adalah provinsi, dua digit berikutnya itu adalah kota atau kabupaten, dua digit berikutnya itu adalah kecamatannya apa, kelurahannya apa untuk dua digit berikutnya. Satu digit berikutnya ini adalah kode unik untuk menyatakan jenis sertifikatnya apa. Berarti kalau tiga ini berarti hak guna bangunan ya dulunya, kemudian satu adalah sertifikat hak milik. Nah, paling belakang ada 5 kode ini adalah kode unik untuk sertifikat ini. Nah, itu untuk halaman pertama. Sebelum lanjut ke halaman berikutnya, saya mau infoin, jadi hari ini kita khusus untuk melihat cara baca di sertifikat, tidak untuk mengecek apakah sertifikat ini asli atau tidak. Kalau misalkan kita mau ngecek sertifikatnya asli atau tidak, hanya bisa melalui checking sertifikat langsung ke Badan Pertanahan Nasionalnya ya. Oke, lanjut aja ke halaman berikutnya. Ini saya sensor-sensor aja, jadi biar lebih enak juga. Pendaftaran pertama, teman-teman. Jadi pendaftaran pertama ini adalah siapa warga yang mendaftarkan sertifikat ini. Jadi yang di sini terlihat ya nama pemegang hak yang pertama kali mendaftarkan sertifikat ini ada Pak Haji XXX. Nah, ini adalah nama pemegang hak sertifikat yang sebelumnya. Kenapa saya bilang sebelumnya? Karena ini sudah dicoret. Nah, berarti sudah ada pemegang yang barunya. Nanti akan kita lihat pemegang barunya di halaman selanjutnya. Oke, lanjut bahwa ini adalah kembali hak, dijelasin lagi. Sebelumnya adalah hak guna bangunan menjadi hak milik, nomornya juga berubah. Kemudian kalau misalkan hak guna bangunan berlakunya adalah rata-rata 20 tahun ya. Jadi ada biasanya tanggal berakhirnya hak. Nah, tapi sudah dicoret karena memang sudah menjadi hak milik seumur hidup. Kemudian ada lagi tulisan NIB sama dan alamatnya. Jadi kita mau ngecek alamatnya sesuai atau enggak di sini bisa. Kemudian ini ada asal hak, teman-teman. Jadi sertifikat ini dibuat sebelumnya itu asalnya dari mana nih? Apakah dari konversi? Apakah dari pemberian hak? Kebetulan yang ini pemberian hak ya karena dari hak guna bangunan tuh sebelumnya. Apakah dari pemecahan, pemisahan atau penggabungan? Jadi tanah yang dulunya besar mungkin diwariskan dipecah-pecah itu, jadi ada semua keterangannya. Jadi asal usul historis sertifikat kita bisa tahu dari sini semuanya. Oke, lanjut di halaman kedua. Yang penting lagi itu adalah yang menerbitkan adalah kepala BPN ya. Kemudian surat ukur. Jadi ini ada yang penting adalah luas tanahnya. Jadi luas tanahnya di sini ada 218 meter persegi.
Nah, ini yang penting ya, jadi harus dicocokin nih teman-teman, jangan sampai salah nih untuk masalah luas tanah karena sangat-sangat penting. Kemudian ada lagi di bawah ini adalah petunjuk, jadi catatan kaki aja. Di sini tulisannya adalah tanah negara bekas EIG titik dan nomor sekian-sekian. EIG ini adalah kebetulan Eigendom namanya teman-teman. Eigendom adalah bahasa Belanda, jadi itu seperti sertifikat yang diterbitkan pada waktu kita masih dijajah Belanda tuh. Nah, jadi memang jadi sertifikat lama. Kemudian berarti ini menjelaskan bahwa sertifikat ini dibuat asal-usulnya dari sertifikat Eigendom. Nah, Pak Haji ini meningkatkan, jadi mengurus sertifikat sehingga dari yang dulunya Eigendom menjadi sertifikat hak guna bangunan. Nah, gitu. Jadi histori sertifikatnya kita udah kelihatan dari sini. Oke, lanjut ke halaman berikutnya adalah pendaftaran peralihan hak, pembebanan, dan pencatatan lainnya. Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan transaksi dan histori dari sertifikat ini akan tertulis dan tercantum di bagian ini. Contoh, jual beli. Nah, jadi jual beli akan tercantum nih. Berdasarkan jual beli bla 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 dibuat oleh PPAT notaris tentunya, dan ini adalah nama pemegang yang baru. Jadi sebelumnya dari Pak Haji kemudian ke Nyonya XXX ya. Nah, jadi di sini udah kelihatan, jadi pemegangnya udah berubah, bukan Pak Haji lagi tapi adalah pemegang baru dan Nyonya XXX ini. Nah, gitu. Nah, kemudian kelihatan lagi nih. Tadi kan saya bilang tuh ditingkatin. Nah, ini akan tercatat di sini berdasarkan keputusan Menteri bla 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 BPN tanggal sekian bahwa ini nih hak yang sebelumnya, nomor sertifikat sebelumnya dihapus dan diberikan hak milik. Nah, berarti ini ada keterangan bahwa sertifikat ini memang sudah resmi ditingkatkan dari HGB ke hak milik. Contoh, ada contoh lagi sertifikat seperti ini contohnya. Kalau misalkan kita jaminkan ke bank, akan terlihat juga di sini teman-teman. Contoh, akan ada tulisan hak tanggungan. Nah, jadi sertifikat ini sedang disekolahkan atau dijaminkan ke bank. Ini contohnya adalah Bank BTN, akan tercantum juga. Kemudian apabila sudah lunas, penting adalah kita harus mengurus royanya. Nah, ini ada roya, ini adalah penting. Jadi jangan sampai lupa ketika cicilan kita di bank sudah lunas, kita harus mengurus surat roya dan harus tercantum di sertifikat seperti ini. Apalagi sih yang biasanya tercantum di catatan-catatan ini? Ganti nama kreditur nih contohnya, kemudian waris, berarti kan pengalihan hak namanya berubah lagi. Kemudian tadi ada naik sertifikat, turun sertifikat juga ada teman-teman. Turun sertifikat contohnya adalah kalau misalkan PT yang beli dari sebelumnya SHM hak milik, ketika dirubah ke nama PT, PT tidak bisa memiliki sertifikat hak milik. Jadi sertifikat itu akan diturunkan ke hak GB, hak guna bangunan. Nah, itu akan tercantum juga di sini. Berikut juga dengan catatan-catatan penting lainnya. Lanjut lagi, halaman berikutnya. Jadi untuk catatan biasanya ada beberapa lembar ya, jadi kosong aja. Kalau misalkan ada pencatatan baru bisa di sini, pembeli baru, akte jual beli baru akan lanjut di catatan berikutnya. Nah, setelah itu biasanya akan ada surat ukur. Ini NIB-nya yang tadi ya, nomor identifikasi bidangnya di sini. Surat ukur ini adalah surat keterangan aja sih. Jadi pengukuran yang dilakukan oleh BPN untuk alamat sekian, keadaan tanah nih biasanya ada keterangan. Di sini keterangan sebidang tanah pekarangan, di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen. Nah, berarti yang dijual sertifikat ini adalah tanah dan bangunan ya. Ada bangunan permanennya di tanahnya. Kemudian ada tanda-tanda batas, kadang-kadang kalau misalkan sebelahnya sawah, kan ada keterangannya di sini, sebelahnya bangunan atau ada, semuanya akan ditulis di sini. Luasnya seperti yang tadi 218. Kemudian ada nama ini ya, pemohon otomatis Pak Haji tadi, kemudian petugas ukurnya siapa dari BPN akan tercantum di sini. Langsung aja lanjut. Masih berkaitan dengan surat ukur adalah gambar situasi, teman-teman. Gambar situasi ada skalanya 1:500 ya, seperti kita belajar dulu waktu sekolah ada skala. Kemudian nah, kebetulan biasanya sih cuma ada beberapa sertifikat yang hanya gambar saja. Nah, kebetulan ini ada perinciannya nih. Perincian luas. Jadi luas sebelumnya itu kalau yang teman-teman lihat di garis merah ini adalah luas tanah yang sebelumnya. Itu total adalah 364. Tapi karena ada rencana jalan seluas 146 meter, jadi tanah yang tersisa itu adalah 218 nih. Nah, ini terpotong oleh rencana jalan yang udah tercantum di sini. Rencana jalan di samping, di gang ini sama dari jalan rayanya. Nah, ini enak banget karena nggak semua sertifikat rencana jalan itu tercantum di dalam gambar situasi. Nah, bagaimana cara mengecek apakah properti atau tanah yang kita beli itu tidak terpotong oleh rencana jalan? Kita harus cek ke tata kota. Kita bisa cek zonasi, kita bisa cek rencana jalan, apakah terkena jalur hijau dan sebagainya. Itu ke tata kota.
Itu penting banget. Karena jangan sampai kita beli kucing dalam karung di mana misalkan tanahnya 1000, ternyata rencana jalannya 500, kita terpotong setengah tanpa kita ketahui. Nah, jadi itulah penting banget kita mengecek rencana jalan, planning tata kota, jalur hijau itu di tata kota. Lanjut balik ke sini, ini adalah gambar situasinya. Jadi kita udah, ini enak banget sih karena nggak semua sertifikat bisa tertulis rencana jalannya gitu. Nah, ini kebetulan tertulis, ini adalah ini ya, arah mata angin. Itu aja sih untuk gambar situasi. Oke, lanjut di halaman terakhir. Yang penting mungkin ini ada hal lain-lain, kembali catatan kaki kalau di sini. Jadi menjelaskan sertifikat ini dibikin dari yang asal usul sebelumnya adalah tanah negara bekas Eigendom yang tadi saya bilang itu. Ada yang mungkin tulisannya, catatannya adalah dengan diterbitkan sertifikat ini berarti sertifikat lama dengan nomor bla 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 sudah tidak berlaku. Ada juga yang kayak gitu. Jadi lebih ke keterangan aja. Kemudian ini adalah peresmian dari kepala-kepala BPN. Itu aja sih mungkin. Jadi cukup sampai di sini. Kita sudah baca sertifikat, semoga membantu. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya, kita udah belajar bareng-bareng bagaimana cara membaca sertifikat dan hal-hal penting apa saja yang perlu kita perhatikan. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Apabila ada request, pertanyaan, boleh langsung di kolom komentar tentang apa lagi yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you.